ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kita ke pertanyaan yang tadi, Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz tentang orang-orang yang berilmu menyangkut pautkan kejadian wabah ini dengan Illuminati? Syukur. Ini saya nggak tahu ya sifat-sifat kalimat orang-orang berilmu menyangkutkan dengan hal-hal yang tidak ada dasarnya di dalam ilmu. Itu bukan sifat orang yang berilmu ya. Itu muncul dari sebagian orang belakangan, orang-orang jahil. Saya menyebutnya sebagai peramal-peramal akhir zaman. Ya sembarangan saja menghubungkan sesuatu, tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya. Dia sampaikan berita-berita, ya kadang dia sangka hadits Nabi ini kaitannya ke sana, kaitannya ke situ. Dan itu adalah hal yang berbahaya. Dan kadang bisa masuk ke dalam berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Ya karena itu saya nasihatkan di dalam kondisi yang seperti ini, seorang itu lebih banyak memfokuskan kepada makna dia bertobat, beristighfar, dia memperbaiki keadaannya, lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jangan dipalingkan kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya, mencari sebabnya. Oh ini dalangnya, di belakangnya adalah ini. Oh ini adalah tanda akan terjadi begini. Itu juga tidak akan menambah keimanannya. Dan dia juga tahu ini tanda begini, tanda begitu. Itu tidak akan mempengaruhi keadaan dia di sakaratul maut, tidak mempengaruhi keadaan dia di alam kubur. Munkar dan nakir tidak akan tanya masalah itu. Dan dia tidak akan ditanya di hari kiamat tentang hal itu. Tapi yang ditanyakan tentang dirinya, bagaimana kehidupannya, bagaimana kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana ibadahnya, bagaimana pengamalannya terhadap syariat. Itu hal-hal yang ditanyakan yang pasti, itu yang harusnya dia siapkan. Ya karena itu pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang bertanya, Rasulullah, kapan hari kiamat? Ya ini pertanyaan tidak ada manfaatnya, tidak ada yang tahu hari kiamat itu apa. Tapi Nabi berkata kepadanya, wa ma'adatta laha, kamu apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Nabi balikkan pertanyaannya kepada hal yang bermanfaat untuk dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Baik, pertanyaan kedua terakhir, Ustaz. Bismillah. Ini keluar dari tema kita. Apakah sholat duha ada surah khusus? Misalkan rakaat pertama surah ini, rakaat kedua surah ini. Nggak ada surah khususnya dalam sholat duha. Dia boleh baca apa saja yang dimudahkan untuknya untuk 2 rakaat di sholat duhanya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Saya ingin tanyakan bagaimana tanggapan Ustadz dan apa yang akan Ustadz lakukan jika dalam lingkungan masyarakat masih ada saja yang melakukan sesajian guna menghindari diri dari virus corona. Ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai karena kejahilan kita, kebodohan kita, dan jauhnya kita dari agama menyebabkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bukannya mengangkat musibah dan malapetaka, justru menambah dan memancing datangnya musibah dan malapetaka. Dan ini perlu dimaklumi bahwa perbuatan kesyirikan itu lebih dahsyat dan lebih besar daripada dosa dan maksiat. Karena itu perhatikan dari bahasa Al-Quran ancamannya. Wa qala ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani ay yattakhidha walada. Mereka berkata Allah Ar-Rahman memiliki anak. Ini ucapan kekufuran, kesyirikan, waliyadzubillah. Maka bagaimana ketika terjadi ucapan seperti ini? Allah sudah menegaskan, kalian telah membawakan sebuah perkara yang sangat mungkar sekali. Hampir saja langit itu terbelah karenanya. Hampir gunung itu, hampir bumi itu, hampir langit itu meleleh karenanya. Hampir bumi terbelah dan hampir gunung runtuh karena ucapan tersebut. Langit, bumi, gunung, alam semesta ini lihat bagaimana kondisinya ketika terjadi kesyirikan. Iya. Maka jangan menjadi sebab musibah itu semakin bertambah. Ketika terjadi sebuah masalah di tengah manusia, harusnya yang dilakukan bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memurnikan ibadah kepadanya,
melarang dari perbuatan kesyirikan seperti ini. Dan itu harus diingatkan hal-hal yang seperti itu. Bahkan sebagian lafaz yang kadang mungkin ada sudut kemungkinan syariat, tapi kalau di kondisi seorang tertimpa ujian dan cobaan, itu harus lebih dia tampakkan kefakirannya kepada Allah, kepapahannya kepada Allah. Ya, seperti hari ini saya baca atau saya dengarkan potongan video di wilayah Makassar, ya, diberi kabar gembira. Alhamdulillah kita bergembira dengan hal tersebut, bahwa di Makassar ini belum ada kasus terkait dengan corona dari sebagian rumah sakit. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga seluruh masyarakat di kota kita dan di kota-kota yang lainnya dan di seluruh Indonesia kita, ya, di atas kebaikan dan menjauhkannya dari segala wabah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melapangkan kita semua di atas karunia dan nikmat ini. Hanya saja ada bahasa yang kurang tepat. Ya, maka sisa kewajiban kalian wahai penduduk Makassar, hendaknya kalian tanggung jawab kalian begini dan begitu. Nah, ini tidak cocok, ya. Harusnya dia sandarkan dulu kepada Allah. Bersandarlah kalian kepada Allah. Kemudian kewajiban kita semua. Maka di masa-masa seperti ini, kefakiran kita kepada Allah, ya, kita kembali kepada Allah itu lebih kita tampakkan, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita. Ya. Dan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tidaklah musibah itu turun kecuali karena dosa, dan tidaklah diangkat kecuali dengan istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan untuk semuanya dan mengampuni dari kekeliruan yang terjadi pada sebagian manusia, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi afiat dan memberi hidayah untuk kita kepada hal yang terbaiknya. Wallahu ta'ala. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Mengingat perjuangan para dokter, perawat, dan staf medis, adakah pesan Ustadz untuk mereka? Pertama, terkait dengan tenaga medis dalam hal ini, hendaknya mereka bergembira dengan keutamaan yang besar dan amalan yang sangat baik ini. Karena saya sudah bacakan ayat di awal pertemuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an." Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Jadi kalau kita sebagai sebab ada orang yang terkena virus misalnya, kita rawat sampai dia sembuh, itu namanya kita membantu dia untuk tetap hidup. Dan itu seperti dia menghidupkan seluruh manusia. Maka itu keutamaan yang besar. Ya, kalau di dalam hadits Aisyah riwayat Al-Bukhari yang saya katakan tadi, ada tahun lalu dia bersabar tetap di negerinya, dia tidak keluar, maka Allah tuliskan untuknya pahala mati syahid. Ya, ini orang yang dia tidak kemana-mana, cuma bersabar di negerinya saja. Bagaimana pula dengan orang yang bersabar di negerinya, dia membantu orang lain lagi untuk sembuh dari penyakit tersebut. Maka ini insya Allah ta'ala kebaikannya lebih banyak lagi.